Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Dalam kesempatan ini, kami akan mengulas sebuah konflik yang telah mengubah peta keamanan global dan terus menjadi sorotan dunia. Perang antara Rusia dan Ukraina bukan hanya tentang pertempuran di garis depan, tetapi juga tentang strategi, kepentingan geopolitik, dan perhitungan jangka panjang yang berlangsung di balik layar. Dinamika ini melibatkan kekuatan regional dan internasional, serta membawa dampak luas terhadap stabilitas kawasan dan tatanan dunia. Meskipun perang ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, diiringi penjatuhan sanksi, tekanan terhadap ekonomi Rusia, serta jatuhnya korban jiwa, satu pertanyaan fundamental masih belum terjawab. Mengapa Rusia tidak menghentikan serangannya terhadap Ukraina? Sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Perang antara Rusia dan Ukraina tidak muncul secara tiba-tiba pada satu pagi di bulan Februari. Konflik ini memiliki jejak panjang yang dapat ditelusuri setidaknya sejak tahun 2014, ketika krisis politik di Kiev berujung pada perubahan kekuasaan nasional dan memicu reaksi keras dari Moskow. Pada Maret 2014, Rusia mengambil alih Crimea melalui operasi militer yang cepat dan referendum lokal yang diperdebatkan secara internasional. Langkah tersebut menjadi titik awal perubahan besar dalam hubungan Rusia dan Ukraina, sekaligus membuka babak baru ketegangan dengan negara-negara barat. Di wilayah timur Ukraina, tepatnya di Donetsk dan Luhansk, konflik bersenjata mulai pecah pada pertengahan 2014. Kelompok separatis yang didukung Rusia terlibat pertempuran dengan pasukan Ukraina, menciptakan perang berintensitas rendah yang berlangsung bertahun-tahun. Meskipun perjanjian gencatan senjata sempat dicapai melalui kesepakatan Minsk pada 2015, pertempuran tidak pernah benar-benar berhenti. Korban terus berjatuhan, garis depan tetap aktif, dan ketegangan militer tidak pernah benar-benar mereda. Memasuki akhir 2021, akumulasi pasukan Rusia di perbatasan Ukraina mulai menjadi perhatian dunia. Intelijen Barat melaporkan pergerakan besar satuan darat, artileri, dan logistik Rusia di berbagai titik strategis. Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi skala penuh ke wilayah Ukraina dari beberapa arah sekaligus. Serangan ini menandai perubahan besar dari konflik regional terbatas menjadi perang terbuka yang berdampak global. Dari sudut pandang Rusia, Ukraina memiliki posisi geografis yang sangat sensitif. Negara ini berada di jalur langsung antara Rusia dan Eropa Timur. Sejak berakhirnya Perang Dingin, aliansi militer Barat terus bergerak ke timur dengan menerima negara-negara baru sebagai anggota. Bagi Moskow, kemungkinan Ukraina bergabung dengan aliansi tersebut dipandang sebagai ancaman strategis jangka panjang, karena berarti infrastruktur militer Barat dapat berada relatif dekat dengan pusat kekuasaan Rusia. Narasi keamanan ini disampaikan secara konsisten oleh kepemimpinan Rusia dalam berbagai pidato dan dokumen kebijakan. Rusia menyatakan bahwa tindakan militernya dimaksudkan untuk mencegah perubahan keseimbangan keamanan di kawasan. Dalam kerangka ini, konflik tidak dipresentasikan sebagai perang penaklukan, melainkan sebagai langkah defensif yang dianggap perlu untuk menjaga stabilitas nasional. Selain faktor keamanan, Rusia juga mengaitkan tindakannya dengan sejarah bersama. Sejak era Kekaisaran Rusia hingga Uni Soviet, wilayah Ukraina memiliki hubungan politik, budaya, dan ekonomi yang sangat erat dengan Moskow. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa sebagian wilayah Ukraina dipandang sebagai ruang historis yang memiliki kedekatan bahasa dan identitas dengan Rusia. Pandangan ini menjadi bagian dari pembenaran resmi yang digunakan untuk menjelaskan mengapa konflik tersebut dianggap penting dan tidak dapat dilepaskan begitu saja. Pada tahap ini, perang belum hanya menjadi soal medan tempur. Ia telah berubah menjadi persoalan identitas, keamanan, dan arah masa depan kawasan. Eskalasi yang terjadi sejak 2014 hingga invasi besar pada 2022 membentuk fondasi konflik berkepanjangan yang terus berlanjut dengan dampak yang semakin luas dari tahun ke tahun. Setelah invasi besar dimulai pada Februari 2022, dinamika konflik memasuki fase baru yang jauh lebih kompleks.
Perang tidak lagi hanya dipahami sebagai operasi militer untuk merebut wilayah, tetapi berkembang menjadi instrumen strategi jangka panjang bagi Rusia. Sejak pertengahan 2022 hingga sepanjang 2024, pola serangan Rusia menunjukkan perubahan dari upaya terobosan cepat menuju pendekatan yang lebih lambat, terukur, dan menguras. Serangan udara dan artileri Rusia secara konsisten diarahkan pada infrastruktur penting Ukraina, termasuk jaringan listrik, sistem transportasi, dan fasilitas logistik. Pada musim gugur 2022 dan berulang pada 2023, pemboman terhadap pembangkit listrik menyebabkan pemadaman luas di berbagai kota besar. Langkah ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk melemahkan kapasitas negara Ukraina dalam mempertahankan fungsi pemerintahan dan kehidupan sipil, sekaligus menekan moral masyarakat. Dari sisi politik dalam negeri, perang juga memainkan peran penting bagi konsolidasi kekuasaan di Rusia. Sejak konflik meningkat, pemerintah memperketat kontrol terhadap media, membatasi ruang oposisi, dan memperluas undang-undang keamanan nasional. Kritik terhadap operasi militer dibingkai sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Dalam konteks ini, konflik eksternal berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari tekanan ekonomi akibat sanksi internasional. Sanksi yang dijatuhkan sejak 2022 memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Rusia, terutama pada sektor energi, keuangan, dan teknologi. Namun, sepanjang 2023 dan 2024, Rusia beradaptasi dengan mengalihkan ekspor energi ke pasar alternatif serta meningkatkan produksi dalam negeri. Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, struktur negara tetap mampu menopang biaya perang. Kondisi ini memperkuat keyakinan di kalangan elit bahwa melanjutkan konflik masih berada dalam batas yang dapat dikelola. Di tingkat internasional, konflik ini juga menjadi arena tarik-menarik pengaruh antara Rusia dan Barat. Setiap kemajuan atau kemunduran di medan tempur memiliki implikasi politik yang lebih luas. Bagi Rusia, mundur tanpa hasil nyata akan diartikan sebagai kekalahan strategis yang dapat melemahkan posisi globalnya. Sebaliknya, dengan terus bertahan dan menekan Ukraina, Rusia berusaha menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan militer Barat tidak cukup untuk memaksanya tunduk. Sejak 2023, dukungan militer Barat kepada Ukraina terus mengalir dalam bentuk persenjataan, pelatihan, dan bantuan intelijen. Namun bantuan ini disalurkan dengan batasan tertentu untuk menghindari eskalasi langsung antara kekuatan besar. Situasi ini menciptakan perang berkepanjangan di mana tidak ada pihak yang mampu mencapai kemenangan cepat tetapi juga tidak bersedia berhenti. Dari sudut pandang strategi Rusia, waktu menjadi faktor penting. Perang yang berlangsung lama diharapkan dapat melelahkan Ukraina dan menguji ketahanan politik negara-negara pendukungnya. Perbedaan kepentingan di antara negara Barat, perubahan pemerintahan, serta tekanan publik akibat biaya ekonomi perang dipandang sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Hingga memasuki 2025, pola ini tetap terlihat. Konflik berlanjut bukan karena absennya jalur diplomasi, melainkan karena kalkulasi strategis yang menilai bahwa berhenti pada tahap ini justru membawa resiko politik dan keamanan yang lebih besar. Perang dalam kerangka ini telah berubah menjadi alat untuk mempertahankan posisi tawar dan kekuasaan baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Sementara Rusia memandang perang sebagai instrumen jangka panjang, Ukraina menghadapi konflik ini sebagai persoalan eksistensial. Sejak hari pertama invasi skala penuh pada 24 Februari 2022, kepemimpinan di Kiev membingkai perang sebagai perjuangan mempertahankan kedaulatan dan kelangsungan negara. Narasi ini terus dipertahankan hingga 2025, seiring berlanjutnya serangan dan tekanan militer di berbagai wilayah. Bagi pemerintah Ukraina, menerima kompromi yang mencakup kehilangan wilayah dianggap beresiko besar. Pengalaman sejak 2014 menunjukkan bahwa konsesi teritorial tidak menghentikan tekanan, melainkan membuka ruang konflik lanjutan. Karena itu, strategi Ukraina berfokus pada mempertahankan garis pertahanan, memulihkan kemampuan militer, dan menjaga dukungan internasional tetap stabil. Sepanjang 2023 dan 2024, kebijakan ini terlihat dalam kombinasi operasi pertahanan di darat dan serangan terbatas terhadap sasaran militer Rusia. Dukungan Barat memainkan peran krusial dalam mempertahankan kemampuan Ukraina. Sejak 2022,
Bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa terus mengalir, meski dengan intensitas yang berfluktuasi. Pada 2023, paket bantuan difokuskan pada pertahanan udara dan amunisi. Memasuki 2024, perhatian bergeser pada keberlanjutan industri pertahanan Ukraina agar negara tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan luar. Namun dukungan ini juga memiliki batas politik. Negara-negara Barat secara konsisten menekankan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam perang. Pembatasan jenis senjata dan penggunaan tertentu menunjukkan kehati-hatian untuk menghindari eskalasi yang lebih luas. Kondisi ini menciptakan keseimbangan rapuh, di mana Ukraina cukup kuat untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk memaksa perubahan drastis dalam waktu singkat. Di sisi lain, konflik ini telah menjadi simbol yang lebih besar bagi tatanan internasional. Bagi banyak negara Barat, hasil perang akan mempengaruhi persepsi global tentang aturan internasional dan penggunaan kekuatan militer. Jika invasi dan perubahan batas wilayah dianggap dapat diterima, maka stabilitas global dinilai beresiko terganggu. Karena itu, mempertahankan Ukraina juga dipandang sebagai upaya mempertahankan prinsip yang lebih luas. Memasuki akhir 2024 dan awal 2025, tanda-tanda kelelahan mulai muncul di semua pihak. Biaya ekonomi meningkat, korban terus bertambah, dan tekanan politik dalam negeri tumbuh, baik di Rusia, Ukraina, maupun negara-negara pendukung. Survei publik di beberapa negara menunjukkan meningkatnya keinginan agar konflik berakhir, meskipun belum ada kesepakatan tentang bagaimana bentuk akhir tersebut. Upaya diplomasi terus dilakukan secara terbatas. Pertemuan informal, pesan melalui pihak ketiga, dan diskusi tentang jaminan keamanan muncul silih berganti. Namun perbedaan posisi tetap tajam. Rusia menuntut pengakuan atas kepentingan keamanannya dan kontrol wilayah tertentu, sementara Ukraina menegaskan hak penuh atas kedaulatan nasionalnya. Hingga titik ini, konflik berlanjut karena setiap pihak menilai bahwa berhenti tanpa pencapaian yang dianggap memadai justru membawa risiko lebih besar. Selama kalkulasi tersebut tetap berlaku, perang tetap bergerak dalam pola tekanan, pertahanan, dan penantian, tanpa kepastian kapan jalur menuju penghentian benar-benar terbuka. Konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan bahwa perang modern tidak selalu bergerak cepat menuju kemenangan atau kekalahan yang jelas. Di balik pertempuran di lapangan, terdapat kepentingan keamanan, kalkulasi politik, dan pertarungan pengaruh global yang saling bertumpuk. Selama masing-masing pihak masih menilai bahwa bertahan lebih aman daripada mundur, konflik akan terus berada dalam ketegangan yang sulit diprediksi arahnya. Perang ini bukan hanya tentang dua negara yang berhadapan, tetapi tentang bagaimana keputusan strategis hari ini dapat membentuk stabilitas kawasan dan dunia dalam jangka panjang. Memahami latar belakang, kepentingan, dan dinamika yang terjadi menjadi kunci untuk melihat konflik ini secara lebih utuh dan objektif. Jika Anda ingin terus mengikuti analisis mendalam, laporan aktual, dan pembahasan berbasis fakta mengenai isu geopolitik dan peristiwa penting dunia, silahkan subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.